Biasanya nih kalau misalnya konon ya, orang yang kalau misalnya kejatuhan banaspati di rumahnya itu, abis itu katanya ada yang hilang nyawanya di rumah itu. Rumah lo serem ya? Gue ngeliat tadi lewat, enggak Ja, rumah gue tuh nggak ada. Justru katanya kalau ada di rumah gue tandanya bawaan dari yang lagi datang ke rumah gue. Confirm. Terus seremnya lagi, ya item-item ini neriakin kamu suruh selesai terus ya. Terus gue tuh kayak enggak, apaan sih, kan aku doa gitu. Terus kata mamaku, jangan kayak gitu, kamu asal kamu tahu ya, sebelumnya itu di tempat kita itu banyak yang hilang. Tapi ngasih tahu tuh kayak ada anak cewek ya, rambutnya panjang, ya gue tuh datang ke sini soalnya kayak basah udu. Dia intinya ngasih tahu bahwa si orang si rumah ini tuh nggak suka sama gue dan mau ngambil gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randi Mulya, dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi yang di luar nalar, tapi terjadi apa adanya oleh para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang punya pengalaman di rumahnya gak masuk akal, tapi ini terjadi nih. Kita langsung aja kenal sama narasumbernya. Halo Kaliza. Halo Kak. Sehat ya? Sehat Kak. Kak, aktivitas hari biasanya lagi apa sih? Ya gitu, kuliah, kerja gitu. Oh, sambil kerja juga ya? Nyambi. Oh, oke. Kak, boleh. Tadi kan kita udah ngobrol nih sedikit kisi-kisi tentang apa yang terjadi. Iya. Boleh diceritain sedikit gak sih sama teman-teman yang ada di rumah nih? Kisi-kisinya ya? Ya intinya tuh mungkin ada keributan-keributan lah, usaha ya orang tua gue gitu. Nah itu ada keributan-keributan sampai akhirnya ya main dukun merah lah ya Wak gitu. Datang lah, pokoknya ada di rumah gue terus sampai ngerembet ada orang yang kayak ngasih tahu gitu loh lainnya bahwasannya itu emang ada kiriman-kiriman gitu. Tahan dulu nih ceritanya sampai sini ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang mau dengerin cerita full dari Kaliza, lo bisa tonton terus, jangan di skip aja iklannya. Gue yakin nih bakal seru banget dari apa yang terjadi di kehidupannya Kaliza nih. Dan buat kalian yang punya pengalaman, lo bisa ceritain di Narasi Misteri, tinggal DM ke akun Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan di setiap video dari Narasi Misteri ada atuk-atuk yang digambarkan langsung tentang sosok apa yang ada di situ, yang dialami oleh para narasumber, digambarkan langsung oleh tim Narasi Misteri. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Kaliza, boleh diceritain nggak sih nih awal mula pengalaman yang lo alami ini terjadi nih? Iya, jadi itu kan sebelumnya nih pada suatu hari ya di rumah gue, itu tuh gue cerita di dapur nih Kak, lagi di belakang sama mama gue. Tiba-tiba ada tukang jamu, biasalah jamu langganan kayak gitu. Terus biasanya nih apa namanya, Mbak Ayu jamu ini biasanya di depan. Tapi gue nggak tahu kenapa hari itu tiba-tiba dia dari belakang tuh, dari belakang. Gue kan lagi cuci piring ya, gue udah tahu nih ada tukang jamu, soalnya kan biasa kan jamu kayak gitu. Terus tiba-tiba brak gitu kan, terus gue kayak gue panik dong, gue kan orangnya panikan ya kan Wak. Gue keluar, kenapa Mbak Ayu? Dia udah jatuh gitu loh, kayak jamunya berserakan, terus dia udah jatuh. Terus gue kayak kenapa? Gue nggak tega dong, kayak nenek jatuh bawa bangkulan jamu gitu kan. Kenapa jamu gitu? Gendong ya? Jamu gendong. Jatuh tuh sama botol-botolnya, literally jatuh di garasi. Jadi itu tuh jadi pintu gerbang masuk garasi gue gitu loh, kalau dari belakang Kak. Masuk gerbang, itu udah mobil biasa di sini kayak biasalah tetek bengek di rumah gimana sih. Terus di jalan di situ. Nah itu kan menuju dapur dan tempat cuci piring gue tadi itu. Dia jatuh, beliau jatuh di situ. Kenapa? Terus dia kayak cuma nyengir gitu loh, bisik-bisik kok orang tua kayak gitu.
kayak peka nggak sih kak? Mm-mm. Kayak sesuatu hal kayak gitu. Terus udah gue bantuin, pas banget emang pas hari itunya tuh keluarga gue mau pergi tuh, mau cabut, mau ke Serang. Nah terus mau ke Banten kan. Terus kita bawa mobil, tiba-tiba di tol itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ban mobil kita tuh pecah. Pecah tuh. Untung gak kenapa-napa. Masalahnya sebelumnya nih mobil tuh prima-prima aja, karena kan mobil hari-hari kan. Itu pecah. Terus sadar dulu kok oglek gitu kan. Oglek. Tiba-tiba udah untung ada rest area tuh. Melipir lah kita bla 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 bla. Loh kok tiba-tiba kayak gini, kita kayak kenapa gitu. Biasanya kita tuh nggak pernah kayak gini. Bapak gue juga tipikal orang yang parnoan gitu, jadi pasti tuh prepare lah buat sesuatu tuh. Terus habis itu tiba-tiba besoknya apa ya kapannya gitu, abang gue tuh cerita. Jadi di tempat di perjalanan keluarga itu kakak gue nggak pernah ikut, abang gue tuh nggak pernah ikut. Terus dia cerita, pak aku ngeliat ini tahu tadi malam di rumah banaspati. Tuh nggak banaspati? Iya. Bola api. Bola api. Biasanya nih kalau misalnya konon ya, orang yang kalau misalnya kejatuhan banaspati di rumahnya itu, abis itu katanya ada yang hilang nyawanya di rumah itu. Soalnya gue tuh sering dapet cerita gitu loh, ada kakak kelas gue atau temen gue yang rumahnya tuh kejatuhan, gak lama bapaknya ya udah nggak ada gitu. Terus ngeliatnya gimana gitu kan abang gue di kamar depan kesibak gitu loh gordennya, dia kan emang sering begadang gitu kak. Terus ngeliat gitu loh si banaspatinya lewat, oh jatuhnya di mana? Di belakang. Nah terus gue langsung kayak mengait-ngaitkan kejadian gitu kan, kayak oh pantesan aja nih si Mbak Ayu ini jatuh. Masalahnya kagak ada gajlukan dong di rumah gue. Terus nggak mungkin juga ada sendal tercecer atau kayak gimana kan, orang di belakang ya. Dah di situ jatuh. Terus pas banget mobil itu kan garasi mobil ya kayak. Terus ya udah kena tuh ban gue pecah yang di jalan itu tadi. Tapi untungnya nggak kenapa-napa kan, alhamdulillah tuh. Udah tuh dari mulai kejadian itu bapak gue tuh orangnya masih kayak percaya lah gitu kak, insight dari orang pinter gitu loh, yang punya awareness lah sama yang kayak gitu-gitu. Berangkat lagi ya ke Banten kan, terus kayak mulai cerita lah atas segala hal apa yang terjadi gitu. Terus ya udah ternyata ada satu orang pinter gini, pokoknya dia tuh harusnya nanyanya, misalnya aku harusnya nanya ke kakak nih, tapi ada yang ngikut gitu, ada orang lain di situ dan dia tuh lebih paham gitu loh kak. Nah ternyata dibaca emang ada yang ngirim bla bla bla, terus kalau ini bisa kok ke sana mau tahu gitu-gitu. Ya udah tuh ternyata dia tuh nggak nerawang rumah gue doang. Katanya kalau di rumah gue tuh nggak ada yang kayak semengerikan itu, karena ada tamengnya mungkin entah dari zikiran keluarga gue atau gimana, ngaji gitu apa gimana gue nggak ngerti. Nah tapi kebongkarnya tuh di kantor gue. Jadi bapak gue kayak ada usaha gitu kak. Kayak ada usaha, ada kantornya, ada base-nya di Tambun. Nah tempatnya ini emang udah lama, dari dulu punya moyang-moyangnya mak gue gitu kan. Nah katanya kalau orang dulu kan mungkin sama yang kayak gitu-gitu masih kental ya, kayak siapa aja pasti punya piaraan gitu loh. Nah di tempat gue ini serem banget gitu. Dari gedungnya atau? Nggak gedungnya, dari tempatnya, literally tempat. Ada gedung nggak ada gedung ya, ada tempatnya ya sama aja kan gitu. Areanya berarti udah si pemilik tanah, iya. Udah. Hawanya udah nggak enak duluan. Udah. Sebenarnya kita nih kalau kasat mata kayak ya udah gitu. Ya udah, apalagi kayak gue orangnya kayak nggak aware gitu kak. Kayak ya udah sendiri nafsi lah. Orang feel goib ya gue gitu. Ya nggak sih? Nah, tapi pas di Tawang, saya kayak gini kak, lo ngeliat gue nyebelin nggak? Enggak sih. Tapi lo tahu setan sebel sama gue. Jadi pas di Terawang ternyata ada satu penunggu yang kayak udah tua banget gitu. Maksudnya bukan tua secara harfiah, maksudnya dia udah lama banget, di situ udah ribuan mungkin ratusan tahun ya. Udah di situ. Dan mungkin bentuknya siluman kali ya jatuhnya. Karena semi ular apa gimana gue nggak bisa ngedeskripsiin sih, kayak ya gitu pokoknya. Cuman yang lo denger itu ular? Iya, semi ular tapi bapak tua. Ngerti kan? Nah, dia tuh sebel sama gue karena gue berisik. Gue berisik kak. Gue berisik karena ya gimana sih kantor, terus gue kayak suka ya chit chat sama orang gimana tapi dia terganggu sama gue. Terus dia padahal si orang yang ngasih tahu bapak gue ini tuh nggak pernah ketemu gue.
nggak tahu keluarga kita juga, tapi ngasih tahu tuh kayak ada anak cewek ya rambutnya panjang, ya gue tuh datang ke sini soalnya kayak basah udu, dia intinya ngasih tahu bahwa si orang siluman ini tuh nggak suka sama gue dan mau ngambil gue karena gue berisik. Mau ngambil? Iya mau ngambil. Padahal gue tuh dari kecil pernah tinggal di situ. Kan dulu itu tuh kayak kontrakan gitu lah. Kayak bapak gue, kita pernah tinggal di situ pas rumah gue yang di sini lagi dibangun. Pas gue Bekasi kecil ya? banget, iya Yang di pas di Bekasi. Bekasi. Yang di Bekasi lagi dibangun. Terus tuh kayak gue masih kecil banget gitu. Tapi gue pernah tinggal di situ. Tapi kenapa gue udah di notice sekarang gitu? Serem banget. Itu tuh gue sempet kayak takut gitu loh Kak. Kayak gue mau dibawa siluman. Ya meskipun kita percaya lah ya, gak mungkin maksudnya kalau kita bergantung sama Allah gitu, mungkin ada dijaga juga gitu. Tapi kan ngeri juga dong. Masalahnya yang ngasih tahu gue orang kayak gak kenal. Dia juga nggak tahu di situ mungkin ada apa harusnya gitu kan. Tapi dia tahu gitu. Nah, dan belum pernah ke tempat itu juga yang belum pasti pernah udah pasti jauh lah. Nah, terus gue tuh kayak enggak apaan sih, kan aku doa gitu. Terus kata mamaku, jangan kayak gitu. Kamu asal kamu tahu ya, sebelumnya itu di tempat kita itu banyak yang hilang. Karena di tempat gue itu belakangnya tuh kali gitu Kak. Kali. Belakangnya tuh kali. Dan itu biasanya banyak yang hilang. Kayak anak kecil misalnya. Nah makanya moyang-moyang itu kayak menjaga. Bahkan kayak ada pagar-pagar apinya gitu. Di banyak rumah yang ada di situ. Karena rata-rata itu keluarga gue dulunya. Jadi banyak penjagaan sih. Cuman kan makin kesini zaman berkembang. Anak cucu mungkin gak ada yang aware ya. Karena siapa sih yang mau nurunin kayak gitu-gituan ya nggak sih zaman sekarang mungkin kayak gitu. Jadi udah nggak ada yang fokus ke sana lagi. Nah, gue panik dikasih tau kayak gitu. Kata bapak gue, udah kamu jaga sikap aja sekarang sama di kantor sampai si beliau ini orang yang tadi ngasih tahu itu datang ke sini karena beliau ceritanya mau kayak ngerukyah tempatnya gitu loh. Karena takutnya khawatir membahayakan kita gitu yang di kantor apa keluarga gitu. Kamu jaga sikap aja, iya. Next, udah tuh Kak, jaga sikap ya. Aku sama itu deg-degan sampai beliau datang. Ternyata si siluman tersebut nggak mau diusir. Ya udah, mau sendiri-sendiri aja gitu. Ya udah nggak bakal diganggu, tapi sendiri-sendiri. Tapi yang penting pada jaga sikap kayak gitu. Penting pada jaga sikap. Dan itu tuh menurut gue salah satunya kayak dari imbas yang ngirim-ngirim itu sih Kak. Soalnya pas yang si ngirim-ngirim itu tuh di kantor gue tuh hawanya orang males gitu loh. Males kerja, tuh sampai ada kayak salah satu tempat partner gue lah, teman kerja gue kayak badannya berat, yang kayak gitu-gitu ada. Tapi ya tadi sih kebetulan kita kan orang yang punya faithful ya, ada beliefnya gitu, ada percayanya sama Allah gitu kan. Jadi kayak suka dari sini dibacain kayak gitu. Tapi kayak gitu, terus orangnya nggak mau pergi dan tau gak sih itu kayak pas di rukyah tempat itu kayak serem banget gitu, tau gak sih masuk gitu soalnya terus yang gurung. Itu yang terjadi? Iya, yang terjadi. Yang ngerukyah bapak tadi? Bukan, itu bukan bapak. Teteh gitu. Oh, yang tadi ngebacain? Ngebacain tuh. Itu serem banget, sampai luka, sampai ada yang pecah kalau nggak salah. Di ruang atas gitu. Di tempatnya untung tempatnya luas ya, jadi dia leluasa tuh. Marah-marah tuh di itunya, berantem. Tapi berantemnya di alam sana. Gue pengen nonton Kak, gue takut. Pengen nonton. Dan heboh tuh? Heboh pada liatin. Tapi tertutup sih, nggak manggil warga, cuman kita aja. Orang yang ada di kantor ya? Soalnya sekalian syukuran kan, karena bukan syukuran, maksudnya sekalian ngaji, karena ngeri juga gitu pas udah dikasih tau kayak gitu. Ternyata emang mereka makhluk yang udah lebih lama dari kita. So di suatu tempat pasti ada orang makhluk atau suatu entitas mungkin ya bahasanya yang lebih lama dari kita. Itu sih harusnya kita yang baru-baru kalau udah dikasih tau kayak gitu ya udah saling hormatin aja. Karena kita at the end kita emang sendiri-sendiri nggak sih ininya kehidupannya udah. Terus pas ditanya lagi gimana gue aman gak gitu, Liza aman gak di sini gitu, apa sama si makhluk ini aman-aman, soalnya gue sendiri tuh punya penjagaan sendiri gitu. Ada yang bantuin backup lah ya? No. Terus? Bukan penjagaannya bukan dalam artian ada, kan biasanya kan ada leluhur yang jagain. No, kayaknya bukan yang kayak gitu. Lebih ke mungkin tadi ya faithful lo tadi. Mungkin iman atau mungkin ada amalan-amalan gue gitu. Yang kayak gitu gue percaya sih. Kayak lo sering baca amalan apa, ngamalin apa gitu untuk menjaga diri lo ya Kak.
Gue percaya sih kayak gitu. Oh. Nah, di proses ngebersihin gedung itu, si teteh yang tadi yang datang. Datang sama suaminya, jadi dianya ngebersihin, suaminya yang ngedoain, yang kayak gitu-gitu. Gue tuh kayak selama ini kan gue kayak ya udah ada yang kayak gitu, cuman kalau di depan mata gue terus ceritanya menyangkut gue juga, yang ngeri juga ya, gitu. Soalnya yang disebut bener-bener gue, lo ya, bener-bener gue, nggak ada spesifik, nggak ada tuh ciri-ciri, nggak ada gue. Si yang berisik ini gue, pas lihat muka gue, oh gue. Terus orang yang kesurupan di saat itu orang kantor? Enggak ada yang kesurupan, cuma paling kayak tempel-tempel berat gitu. Tapi yang pas saat itu terus ngerasukin gitu, itu si tetehnya. Oh, si tetehnya. Dia ngerasukin gitu kayak masuk gimana sih, kayak hantunya dibiarin masuk terus buat komunikasi, untuk communicate, buat kayak gitu. Sosoknya tapi sampai sekarang nggak tahu tuh, itu sosok yang ular dan kakek-kakek tadi tuh di kantor. Itu kayaknya nyatu. Tapi sebenarnya di tempat gue emang serem. Pernah dengar apa yang ada di daerah itu sebelum-sebelumnya? Selain yang tadi orang-orang hilang? Oh enggak, kalau gue paling kayak orang-orang ngeliat sih bentuk kayak paling poci kunti kayak gitu-gitu. Itu di mana? Di tempat gue, dan area itu emang kantor. biasa, iya. Dan itu maksud gue bukan biasalah, itu bukan. Tapi emang itu tuh salah satu entitas, dan itu bukan yang terseram gitu. Karena ada si siluman. Nah, sebelum kejadian itu sering ditemuin ular gitu loh di tempatku. Oh iya? Yang gede-gede di kantor gitu. Kan gue tadi bilang di belakangnya kali. Ya udah, sering ditemuin ular gitu. 2 apa berapa gitu kak. Awalnya nemu di bawah, kayak tadi. Apa sih, pernah dengar nggak sih kalau ular itu bukan tanda baik? Kalau nemu ular. Udah datengin sama ular bukan hal yang baik ya? 2 kali kayaknya pada saat itu. Dan itu di area gedung di area tempat kantorku gitu. Jadi akhirnya apa namanya, conclusionnya kita ya udah mulai dari situ jaga sikap, terus sama jangan berhenti ngajiin sih pada saat sampai saat ini kita gitu. Oh, jadi kita ada sering ada kajian ngaji rutin kayak gitu di kantor? Nggak rutin sih sekarang, pada itu aja pas waktu itu. Sekarang ya paling yang yang ngaji-ngaji yang mau ngaji gitu. Sampai pas Ramadan tuh kita sampai ada program ngaji gitu loh, khataman Quran. Di berapa kali tuh. iya, tapi karyawan ya. Sampai berapa kali khatam gitu. Buat ngejaga niatnya. Si sosok-sosok tadi, orang kantor lumayan banyak yang melihat sosok-sosok yang ada di kantor? Enggak sih, mereka kebetulan enggak yang gini. Gue pernahnya gini kak, gue tuh suka di kantor sampai malam gitu loh, sampai jam 10 sampai jam berapa. Pada situ gue pulang malam tuh sama salah satu teman kantor gue kan. Kita udah keluar, udah nutup pintu, udah ngunci, udah gelap, udah bener-bener di motor nih, kita udah di motor. Tiba-tiba, gitu. Kita nengok, AC nyala. Kita bener-bener melihat AC nyala, si putaran AC itu kan nyala gitu loh kak, dari mulai muter pelan sampai yang kenceng. Gimana sih AC baru nyala? Kita sampai gini dong. Kita nengok. Gue lagi nih. Outdoor AC-nya ya? Outdoor AC-nya, kipasan AC-nya. Dan di gedung udah nggak ada orang sama sekali? Di dalam ruangan itu udah nggak ada orang. Tuh gue udah di luar tuh. Jadi kayak bentuknya kantor, terus depannya kita udah pelataran, kita udah di motor. Kita masuk lagi, matiin. Dan itu kejadiannya nggak cuma sekali 2 kali. Kan ada yang nge-base di sana kan, kayak driver-driver kayak gitu. Nge-base di sana tuh sampai kayak, tolong dong itu orang kantor nanti kantor tuh AC-nya jangan di timer. Suka nyala tuh tiap malam. Nggak ada yang nge-timer, nggak ada yang menyala dewek itu. Gerah kali ada yang mau kerja. Kita kayak gitu. Karena dia nyala sendiri gitu. Yang sampai inline sama gue tuh si tetehnya. Sampai ke personality gue kak. Setelah itu ada masalah-masalah gue, dia tahu. Serem ya? Karena mungkin gue dari awal di notice kali ya. Kayak gitu. Tapi yang ada urusannya sama kantor, ya sejauh itu. Terus sampai sekarang sih nggak ada apa-apa. Cuman paling kayak ngelihat si Mbak Kun gitu-gitu aja sih. Tapi itu masih sering terjadi, masih lumayan masih sering. Sampai sekarang, karena kan itu tadi pas diusir mereka nggak mau, mereka kan lebih lama di sana dan nggak mungkin ada satu di sana ada yang dituain di sana, nggak mungkin tuh pelicikan apalagi kayak Kun sama Poci kan sih kak. Pasti ada nggak sih, pasti ngikut kayak gitu sih. Cuman ya itu tadi kepercayaan kita, ya udah sendiri-sendiri gitu loh.
Kalau si Teteh itu melihat apa yang sosok-sosok ini masih sering gangguin orang gimana menurut dia? Enggak, dia udah nggak ngeliat sih. Tapi terakhir banget ada kiai gitu, papaku datengin ke sana, pas ngeliat, wah rame di sini. Cuman pas saya masuk lembab berat gitu loh. Dia merasakan apa yang ada di situ aja. Dan kerennya itu penunggu di tempatku tuh justru bukan yang suka tempat kotor, jadi justru kalau kotor dia malah marah gitu loh. Makanya ke tempat kita harus selalu bersih gitu loh supaya mereka tuh juga nggak ganggu. Justru kalau kotor dia marah gitu. Jadi Apa justru yang lebih ke terjadi? kebaikan sih. Apa yang terjadi kalau ada? Nggak ada, cuman paling ganggu kali ya, cuman ganggunya nggak yang gimana-gimana. Itu tadi kita udah pada gitu, sama yang kayak gitu-gitu tuh udah nafsi-nafsi deh sendiri-sendiri. Ya contohnya salah satunya kayak yang si tadi AC tiba-tiba nyala sendiri gitu ya. Kita ya udah cuek dah gitu. Terus sama di sana kan ada anak kecil itu yang suka ngeliat itu. Anak kecilnya anak kecil orang? Orang. Oh, oke. Orang anak kecil orang. Yang tinggal di sana juga? Tinggal di sana. Dia yang suka melihat sosok-sosok apa tapi di gitu? kamar dia gitu, iya. Di dekat situ. Kayak gitu aja sih paling. Cuma kayak udah sendiri-sendiri nggak sih Kak? Berarti ya alhamdulillahnya di saat tadi ada Banaspati yang jatuhnya ke rumah. Jadi kebuka semua tuh. Dan untungnya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, padahal lagi di perjalanan di tol juga pecah, blok gitu. Berarti Banaspatinya itu jatuh sehari sebelum perjalanan ke Serang itu? Nah gue nggak tahu tuh Kak, lupa. Pokoknya setelah itu semua kejadian kita balik tuh ketemu abang gue baru cerita. Gitu. Kayaknya mungkin sehari setelah kali ya. Sehari setelah atau 2 hari setelah gitu. Baru abang cerita tuh. Abang gue cerita. Berarti pemandangan dari kamarnya si abang ini langsung ke garasi itu ya? Emang garasi. Jadi di rumah gue tuh 2 kamar di bawah, itu dua-duanya jendela ke garasi. Tapi infonya si Banaspatinya itu mental kayak ngirim. Oh, itu dapat info dari? Si Teteh itu. Oh, Teteh terus itu katanya yang ngebuka semua jadinya ya? Yang ngirim kayaknya bakal kenapa-napa kalau nggak dianya keluarganya. Kayak keluarganya langsung ada something lah, tapi siapanya pun akhirnya kebuka buat keluarga lo tahu jadinya siapa yang mengirim itu kayaknya, soalnya yang lagi ada masalah itu. Tapi biasanya Kak, misalnya nih lo kena teluh atau apa gitu, itu tuh biasanya nggak langsung ke kakak tuh, misalnya nanya ke aku nih, misalnya aku orang pinter lah bisa lihat bisa tahu gitu. Kakak nggak langsung aku kasih tahu siapa yang ngirim, eventually aku tahu. Soalnya lagi di rumah aku tuh pernah ada yang nanemin. Yang kayak gimana tuh? Ada yang tahu, ada yang taruh gitu loh. Terus aku nggak tahu ya, bapakku tuh emang peka banget sama kayak gitu-gitu. Dia masuk angin aja kayak setan yang salahin. Aduh ada apa nih gue? Padahal bisa jadi masuk angin ya kan. Nah tapi pas didatangin setelah itu lagi, ternyata yang benar ada, dan wifi-nya lagi dekat gitu loh katanya yang ngirim. Gitu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu siapa yang ngirim. Si Tetehnya nggak mau ngasih tahu. Jadi kayaknya kalaupun nanya nggak bakal dikasih tahu gitu loh. Tapi si Teteh itu tuh emang mantep banget loh Kak. Mungkin ada etikanya juga, misalnya dia tahu dia nggak bisa memberitahu itu ya. Tapi nih misalnya kakak ketemu nih, she knows you had a problem misalnya. Selanjutnya kalau kakak ada masalah dan maybe you had some keterikatan sama dia tuh, sama beliau gitu ya, dia bisa tahu. Gitu sama aku, soalnya kan pertama kali aku di notice tuh. Nah pertama kali aku notice, kedua kali, ketiga kali, keterusan aku terus ketahuan kalau ada something. Sesuatu ya. Nggak tau nggak? Apa tuh? Jangan dong, itu kan pribadi ya. Enggak. Ini tapi serem. Tapi mungkin bisa jadi pelajaran buat kakak juga. Apa tuh? Dia nggak tahu kenapa tiba-tiba si Teteh ini tuh ngajak bapakku ketemu karena mau ketemu aku. Si Teteh ini tuh nangis Kak. Ngelihat aku nangis. Itu tadi. Di visionnya dia? Di visionnya dia. Padahal aku tuh ketemu sama dia baru yang pas dia rukyah tempat pertama kali itu. Dan itu pun nggak ngobrol. Cuman kayak, oh iya ini orangnya, oh iya dia orangnya, hati-hati ya gitu. Kamu jangan ini, jaga sikap aja. Oh iya, ya udah. Tapi dia mah aman, ini mah ada penjagaannya sendiri gitu. Oke. Terus dia ngeliat aku nangis, bla-bla minta ketemu. Nah, emang pada saat itu aku lagi burn out, lagi kayak stres banget, banyak banget masalah aku pada saat itu. Di awal 2022 inilah pokoknya. Terus dia lihat-lihat, oh kamu lagi stres ya, gini-gini. Ya udah jangan stres lagi ya. Aku dibersihin tuh Kak.
Tapi dia ngomong-ngomong sesuatu lah, pokoknya aku dibersihin sampai aku ya udah lost tuh ke aku, biar kayak dibersihin gitu loh biar aku nggak burn out. Dia udah stres banget nih gitu intinya. Tapi ya udah, dia udah ngebersihin aku, sudah tuh aku lengang banget Kak, kayak nggak ada perasaan apa-apa, nggak bisa nangis, nggak bisa apa. Nah ketiga kalinya beliau nih kayak, oh Liza stres lagi nih, sampai ngajak ketemu kayak ada masalah. Terus dia nanya ke aku, confirm tiba-tiba loh, aku tuh nggak pernah cerita sama siapa-siapa nih misalnya aku lagi kenapa-napa, tiba-tiba dia ngechat, assalamualaikum Liza, assalamualaikum Lisa gitu kan. Iya teh gitu, waalaikumsalam. Lisa apa kabar, sehat-sehat? Lisa lagi kenapa? Gue kayak gak cerita nih sama siapa-siapa. Taruhlah misalnya beliau ini ya buka IG, di IG juga gue baru cerita akhir-akhir setelah kayak udah selesai semuanya, dia juga beliau udah tahu gitu. Liza kenapa? Nggak apa-apa teh gitu. Tapi akhirnya aku cerita. Terus dia minta aku ke sana. Terus dia bilang gini, kamu sadar nggak? Kamu tuh lagi diikutin item-item. Ah iya teh. Soalnya gue tuh kan suka sampai malam gitu loh Kak, kerja di tengah ruang tengah sendirian. Sekelebat kayak ada item-item nih di tangga, ada item-item di jalanan di mana gitu. Terus aku kayak lagi diikutin item-item, karena puncaknya itu aku lagi main di rumah teman aku nih Kak, kerkom. Jelas banget, gue tuh kan tadi aku bilang aku tuh orangnya ya udah sendiri-sendiri deh, sendiri-sendiri gitu loh, nggak mau peka juga, paling kerasa doang kayak oh ada nih, tapi nggak lihat gitu. Itu tuh bener-bener jelas banget Kak, itu item-item lewat pelan jalannya kayak mau nunjukin iya gue ada nih di rumah teman aku. Rumah lo serem ya? Gue ngeliat tadi lewat. Enggak Ja, rumah gue tuh nggak ada. Justru katanya kalau ada di rumah gue tandanya bawaan dari yang lagi datang ke rumah gue. Confirm. Terus seremnya lagi, iya item-item ini yakin kamu suruh selesai terus ya? Iya, kata aku. Karena emang pada saat itu aku masalah ini kayak aku nggak bisa selesai gitu loh Kak. Nah, pas banget sama si Kali Bekasi. Kali Bekasi yang bendungan rumah, dekat rumah aku itu. Kalau lagi stres tuh jangan kosong. Kalau lo punya faithful, punya iman gitu ya, mungkin ya. Jangan kosong menurut gue ya. Karena salah satunya yang bisa ngandalin diri lo, ya lo gitu. Ya lo harus ingat terus nih kalau lo tuh punya pegangan, lo punya belief gitu. Itu kayaknya nggak tahu aku lagi nyetir, nggak tahu aku lagi bawa motor. Kayaknya aku lagi nyetir ya, sendiri kalut. Ngikut Kak. Itu overthinking tengah malam. Katanya kamu di penglihatan saya kamu tuh jam 1 jam 2 tuh masih keliling keluar kamar, berdiri duduk nangis ya. Iya. Dan itu terjadi. Dia tahu Kak, dia tahu itu kan udah terjadi. Ya kan kamu kayak gitu kan keluar masuk nggak tahu mau apain, mau nangis, sudah mati dong pikirannya ya. Iya. Punch-nya itu Kak, aku tuh mau ke kampus, diturunin di seberang jalan sama bapakku. Turun mobil, aku kan nyebrang, tau kan apa namanya, deket terminal itu kan jalanannya gede kan, mobil kencang-kencang, motor kencang, sampai aku kalau ketabrak kayak, sampai gue Al-Fatihah, ketabrak kayak gue, ya Allah, ternyata nyebrang ya Allah, kenapa sih nggak ketabrak gitu. Gue sampai kayak gitu, tapi gue tahu nggak ngelakuin itu karena gue tahu itu dosa. Tapi mungkin si hitam-hitam itu kan nge-influence gue ya, menghasut terus, terus udah diusir sama si tata-tata itu. Tapi dia yang gue takut tuh dia tahu semuanya. Hal yang nggak pernah lo ceritain, yang nggak pernah di-share, nggak pernah gue share. Tiba-tiba dia ngechat sendiri, dan dia tahu yang terjadi. Itu item nyuruh gue suicide. Yang manapun itu sebenarnya ya bukan hal buruk ya yang dilakukan sama dia ya, untuk ngasih tahu wanti-wanti dan lain-lainnya ya. Beliau malah ngasih tahu gitu. Terus justru beliau tuh ke Islam malah kayak kamu harus bacaan ini itu. Jadi gue ngerasa di apa ya, di safe lah gitu, dijagain, dibantuin banget sama si tete-tete ini. Jangan kalut, percayain aja semua mau lo gitu. Jadi ya udah. Tapi itu sih punch-nya beliau tuh keren banget kalau dapet feelingnya gitu loh Kak. Karena pertama ketemu sama aku kan aku di notisnya karena aku kenapa tuh sama yang awal. Yang sebelumnya dia udah ngeliat duluan juga. Sama orang tuaku juga, sama bapakku. Karena kan baru taunya yang kayak ada Banaspati datang itu tadi. Terus bapakku akhirnya kesana. Itu ada keterikatan juga. Jadi kayak bapakku kenapa tuh bisa tahu juga kadang. Gitu.
Panjang ya, bisa jadi panjang tuh loh. Iya. Sampai ke ujung aku sekarang dia bisa tahu. Dan Keren deh beliau. dia nongol di saat udah kreditnya lo ya. gue. Udah kreditnya dia nongol ngasih tahu harusnya begini, baiknya begini gitu ya. Terus gue jadi kasih tahu, jangan overthinking tuh kalau malam-malam, kalau udah waktunya malam tidur. Semelek apapun lo. Karena di jam-jam segitu tuh entitas mereka tuh lagi aktif-aktifnya mungkin. Jadi bisa aja nge-influence lo yang enggak. Termasuk gue itu yang disuruh selesai di jam 1-2 malam gitu. Dan di saat lagi overthinking itu pikiran bunuh dirinya itu kuat ya. Apalagi kalau kita lagi lemah nggak sih, kayak mereka tuh justru kuat gitu loh. Tapi gue nggak ngelakuin itu juga, nggak kepikiran, misalnya kayak kita tahu dosa lah ya. Kayak cuma gue salah tadi. Tapi kalau itu udah terlintas kan udah bahaya sebenarnya. Kalau ada kepikiran suicide itu terlintas di kepala ya. Dan iya. Kalau gue mikir ya udah. Kayak wajar nggak sih orang hopeless gitu. Soalnya di yang kalau gue nggak salah ya mungkin bisa dibenerin, di psikologi pun kalau udah ada kepikiran untuk bunuh diri berarti itu harus ada penanganan di situ karena udah salah gitu. Kalau udah ada pemikiran seperti itu tuh udah ada yang salah nih dengan lu nih, harus dibenerin lagi gitu. Dan di sini teteh itu obatnya ya. Itu dia, beliau tuh ada dari awal yang keluarga gue ada itu, pengen di kantor sampai ke gue. Sebenarnya poinnya gue sih ya, karena mungkin lagi gue yang cerita ya, buat relate saja gitu. Ya, semoga teteh sehat-sehat terus juga ya. Makasih teh. Yang udah bantu ngejagain Kaliza sama keluarga juga ya. Makasih loh teh. Nah, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, hal-hal yang aneh entah datang dari mana yang kita nggak tahu. Betul. Dan kapan datangnya pun kita nggak pernah tahu hal kayak gini ya. Makasih banyak Kaliza udah mau cerita-cerita ya. Ceritanya dapat ya. Semoga teman-teman bisa. Tadi menurutku soalnya dari awal sampai akhir tuh kayak ada aja gitu loh celahnya buat oh ya mungkin kita nggak boleh kayak A B C. Ya. Kayak tadi Banaspati itu kan sekarang lagi ribut kan. Wajar aja orang ngirim teluh. Tapi menurut gue itu kayak bukan penyelesaian gitu. Iya. Ya kan? Karena ya menyelesaikan masalah dengan hal yang nggak baik kan. Jadinya nggak baik. Nggak bakal baik juga gitu. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi nggak tahu apa yang terjadi sih, nggak bisa ngejudge juga. Gitu. Sama yang pengirim entahnya nantinya seperti apa kita pun nggak tahu. Yang penting melakukan yang terbaik lah buat menghindari itu aja ya. Iya betul. Ya kayak yang tadi Kaliza bilang juga, banyakin berdoa dan kuatin iman ya. Iya. Karena kan maksudnya kita bukan soal bener ya. Maksudnya kayak ya udah kita punya satu yang bisa kita pegang nih. Iya. Ya udah. Tuhan tuh ya, Allah tuh ya. Allah. Percaya aja udah. Semua tuh punya dia kok. Yang goib juga. Dia yang melahirkan ya. Iya, Allah yang bikin gitu. Ya semoga Kaliza sehat-sehat terus ya. Semoga nggak ada gangguan apapun lagi ke depannya. Dan terima kasih banyak udah mau cerita di Narasi Misteri. Iya. Nih pengalaman kayak gini kan pengalaman yang nggak mudah buat diceritain sebenarnya. Iya sih. Iya. Ya. Makasih banyak ya Kak, sehat-sehat terus. Ya Kakak juga. Ini dah. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman atau kalian pernah tahu juga kejadian seperti apa yang kayak dialami sama Kaliza, lo bisa tulis di kolom komentar gimana menurut kalian dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah pengalaman orang yang di luar nalar tapi terjadi apa adanya. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman pribadi, lo bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke akun Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti yang ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Kalau gitu Narasi Misteri pamit karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.